Hari ini saya Sekar Satiti akan menjelaskan terkait sistem Early Warning Score di instalasi rawat inap Rumah Sakit Akademik UGM. Latar belakang dari kenapa kita harus mengetahui terkait Early Warning Score, banyak pasien di luar area pelayanan kritis mengalami keadaan kritis selama dirawat inap. Seringkali pasien memperlihatkan tanda bahaya dini, vital sign yang memburuk, dan perubahan kecil status neurologis sebelum mengalami penurunan kondisi klinis yang meluas. Terdapat kondisi fisiologis yang dapat membantu staf untuk mengenali lebih dini perburukan kondisi pasien. Sebagian besar pasien mengalami gagal jantung atau paru sebelumnya menunjukkan tanda fisiologis di luar rentang normal. Nah, apakah Early Warning Score System? Ini adalah sebuah sistem penilaian berdasarkan rata penilaian fisiologis berupa rata-rata nadi, tekanan darah, pernafasan, temperatur, dan tingkat kesadaran pasien pada interval waktu yang ditentukan. Warning system membantu tim kesehatan untuk mengidentifikasi sekecil-kecilnya perubahan kondisi pasien sehingga menjamin pelaksanaan yang proaktif terhadap kemunculan keadaan gawat darurat. Pada tahun pertama penggunaan EWS di Rumah Sakit Regional Wellington, EWS mampu mengurangi kasus henti jantung cardiac arrest pada pasien rawat inap sebanyak 30%. EWS berdasarkan parameter fisiologis untuk memprediksi mortalitas pada kasus medikal bedah. Dan EWS ini berguna untuk mengidentifikasi kebutuhan pasien rawat inap akan perawatan yang lebih intensif dan memprediksi pasien yang berisiko meninggal dalam masa perawatan. Nah, berikut adalah Early Warning System dan aktivasi Code Blue Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada. Yang pertama, kita lakukan pengukuran vital sign, kemudian akan ditentukan skor EWS. Apabila skor dari vital sign yang telah kita lakukan adalah 0 atau rendah, maka perawat atau bidan melakukan pengukuran vital sign setiap 8 jam atau 1 kali selama 1 shift jaga. Kemudian apabila skor 1-3 atau vital sign pada zona kuning, tangani gejala yang muncul, nyeri, demam, atau kecemasan, kaji penyebab. Kemudian tingkatkan frekuensi monitor vital sign setiap 4 jam atau sesuai kebutuhan. Kemudian apabila skor 6-7 atau vital sign pada zona oranye, kaji masalah pasien, tingkatkan observasi, catat per jam perubahan vital sign, pasang bedside monitor, laporkan pada dokter jaga untuk melaporkan kondisi ke dokter penanggung jawab pasien, dan usulkan ke dokter untuk melakukan pemeriksaan analisa gas darah, elektrolit, dan GDS bila terjadi penurunan kesadaran. Pada skor 8-9 atau vital sign pada zona merah, perawat penanggung jawab shift memeriksa ulang evaluasi vital sign setiap 20 menit, laporkan pada DPCP, pertimbangkan untuk rujuk ke ICU. Informasikan pada perawat penanggung jawab shift, tingkatkan frekuensi monitoring vital sign, dokumentasikan rencana tindakan yang telah dilakukan, dan evaluasi dan nilai kembali rentang waktu pengukuran vital sign selanjutnya. EWS 10 atau vital sign pada zona biru, vital sign setiap 15 menit, perawat mengkaji pasien sesuai pengkajian kegawatan ABC. Bila perlu, lakukan resusitasi ABCD sesuai kompetensi, aktivasi Code Blue apabila terjadi kegawatan nafas dan atau jantung. Berikut ini adalah langkah-langkah implementasi EWS sistem di Rumah Sakit Akademik UGM. Di sini kita akan melihat yang pertama, setelah kita melakukan pengukuran vital sign, kita masukkan data vital sign di sistema di EHR. Kita kemudian klik in patient, pilih nama pasien yang sudah dilakukan vital sign, kemudian klik MON, klik TTV, dan masukkan parameter tekanan darah sistol, tekanan darah diastol, kemudian heart rate, respirasi rate, temperatur, blood saturation, pain rating score, CPOT, atau pilih dewasa atau anak sesuai dengan usia. Jadi untuk pengukuran nyerinya kita sesuaikan dengan kondisi pasien. Apabila pasien tidak sadar, kita gunakan CPOT sesuai dengan
kondisi usia pasien. Kemudian juga diisikan suplementasi oksigen, tingkat kesadaran, dan respiratory distress. Selanjutnya, klik save. Akan muncul hasil dari kalkulasi pengukuran vital sign sesuai dengan skor EWS. Di sini pada contohnya kita lihat skor EWS 2, kemudian akan muncul intervensi yang harus dilakukan. Lakukan intervensi sesuai dengan skor, dokumentasikan di CPPT, dan tulis di perencanaan rencana intervensi yang akan dilakukan. Nah, yang harus kita perhatikan ketika kita melakukan pengukuran EWS, apabila terjadi peningkatan skor EWS, maka tingkatkan frekuensi monitoring sesuai rentang nilai atau skor yang ditentukan. Jika diperlukan, pasien dipindahkan ke area dengan monitor yang sesuai intensive care unit atau sesuai indikasi. Pasien yang tidak stabil memerlukan area dengan monitoring secara kontinu dan tim yang terlatih bantuan hidup lanjut. Jika terjadi kondisi pasien yang mengancam jiwa, maka segera minta bantuan, lakukan resusitasi, pastikan jalan nafas bebas, support ventilasi dan sirkulasi, aktivasi kode blue, hubungi telepon 5555, laporkan permasalahan pasien, siapkan peralatan emergensi termasuk defibrilator. Kemudian tim sekunder akan merespon panggilan perawat ruangan, memberikan saran-saran terkait kondisi pasien. Tim terdiri dari dokter spesialis, dokter jaga bangsal, perawat terlatih bantuan hidup lanjut, akan datang ke lokasi segera maksimal 10 menit untuk dapat melakukan resusitasi secara optimal. Dokter penanggung jawab dapat menentukan tindak lanjut di luar alur EWS sesuai dengan kebutuhan pasien apabila diperlukan dan didokumentasikan di rekam medis. Apabila dilakukan pengukuran vital sign di luar alur EWS, maka harus didokumentasikan di EHR serta diberikan keterangan alasan tindakan. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.